Pemirsa, belum lama ini presenter sekaligus musisi Dedi Mahendra Desta atau yang karib disapa Desta kembali menjadi sorotan publik. Ya, potongan video dirinya saat tengah podcast bersama musisi Iwan Fals viral di media sosial. Tiba-tiba saja pertanyaan soal rujuk antara Desta dengan mantan istrinya Natasha Rizky kembali mencuat. Hal tersebut muncul lagi usai Iwan Fals bertanya perihal peluang Desta kembali ke pelukan sang mantan istri. Respon Desta saat itu sontak menjadi sorotan. Ia terlihat salah tingkah saat Iwan Fals menyarankan rujuk dengan wanita yang karib disapa Acha tersebut. Iya kan? Iya lah, siapa yang kuat sama lu? Bang Iwan, gue yakin. Ya, tapi jodoh kan akan datang lagi. Ya pasti, itu insya Allah lah, amin. Udah punya Anak tiga. Umur berapa? 9, 7. Kan yang punya anak gua kok. Iya. Kalau lu Maret nanti 10. kalau bisa baikan lagi seru tuh. Bali. Wah. Mendengar saran dari Iwan Fals, Desta tak banyak merespon, namun hanya terlihat tersenyum salah tingkah. Ayah 3 anak itu pun juga berusaha mengalihkan topik pembicaraan mereka. Wah. Bikin lagu itu dong. Balikan nama, balikanlah dengan pasangmu. Balik dong pasanganmu, janganlah kau pernah ragu. Bentar ya, lo tau gak bagian ini tadi dari Bang Iwan ngomong sampai lo nyanyi, itu bakal dipotong di TikTok. Sementara itu, di tempat terpisah, Acha yang ditemui awak media mengurai tak tahu harus menanggapi apa terkait sikap salah tingkah mantan suaminya saat diminta rujuk oleh Iwan Fals. Namun Acha mengakui jika hubungannya dengan sang mantan masih terjalin baik. Acha menegaskan saat ini hubungannya dengan Desta masih sangat baik, terlebih komunikasi perihal anak-anak. Apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Komunikasi pokoknya aku sama Desta tetap baik, pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik ya. Di sisi lain, Acha sendiri saat ditanya awak media belum bisa mengurai secara pasti perihal kemungkinan hubungan kedepannya dengan Desta, apakah masih bisa rujuk atau tidak. Namun ia meminta doa dari semua masyarakat akan hubungannya dengan mantan suami, apapun yang akan terjadi kelak. Podcastnya Iwan Fals nih yang masalah ke Desta katanya. Ya pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Di luar hal tersebut, Acha sendiri kini tengah menikmati hidupnya sebagai single parent. Perempuan 30 tahun itu juga lebih menyibukkan diri dengan profesi barunya yaitu sebagai penulis buku. Acha mengurai dirinya memang suka menulis sejak masa SMP. Bagi Acha, kejujuran bisa lahir pada saat dirinya menulis dan Acha bisa merasakan kepuasan tersendiri. Iya, jadi aku nulis tuh dari SMP sebenarnya udah lama. Jadi emang suka mencurahkan segala isi hati, batin aku tuh semuanya ke tulisan gitu. Karena menurut aku kan tulisan tuh kayak sebuah batin yang tak tertahankan ya. Jadi kejujuran itu tuh ada pada saat menulis gitu. Ya itu yang aku rasain, makanya aku suka banget nulis. Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam tuh enggak. Jadi emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis itu kan kita kayak punya kepuasan batin tersendiri ya, karena nulis itu kan bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, mengulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pasti minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Acha sendiri tak menampik bahwa dalam menulis, ia mendapat inspirasi dari pengalaman pribadinya. Meski demikian, Acha sangat berhati-hati memilih pengalaman pribadi yang cocok dituliskan dalam bukunya. Tak hanya dari pengalaman pribadinya, Acha juga mengaku mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman orang di sekitarnya.
Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ininya sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam entah itu dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun, kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulisin di mana aja sih. Di lain tempat, Oki Agustina dibuat geram dengan pernyataan kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo pada sidang perceraiannya yang menyinggung soal bukti perselingkuhan kliennya. Wahyudo, kuasa hukum Gunawan, menjelaskan penyebab perceraian Oki dan Gunawan bukan karena orang ketiga, melainkan karena percekcokan rumah tangga. Namun dalam gugatan cerai Oki tertulis adanya dugaan perselingkuhan. Sebab itu pihak GDC mengurai akan menunggu Oki menyerahkan bukti terkait tuduhan tersebut. Kami selaku tergugat, kami sudah sampaikan ke majelis hakim jawaban dari kami yang pada pokoknya kami menolak dengan tegas terkait dengan adanya posita dari penggugat bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Mas Gunawan. Jadi kami sudah sampaikan berdasarkan fakta-fakta dalam jawaban tergugat hari ini. Ya, jadi apa yang ramai diberitakan di media seminggu yang lalu sudah ada pembicaraan yang lebih intens, pembicaraan yang lebih baik antara Mas Gunawan dengan Mbak Oki yang dimediasi oleh saudara-saudara juga sih. Jadi hubungan sudah lebih membaik, yang pada intinya kami mempersilahkan kepada kuasa hukumnya Mbak Oki untuk membuktikan tuduhannya adanya dugaan perselingkuhan itu, dan kami juga akan membuktikan dalam persidangan. Apabila nanti tidak bisa membuktikan juga nanti dalam putusan akan terbukti bahwa itu tidak terbukti. Melalui akun Instagram pribadinya, Oki pun langsung menyikapi pernyataan kuasa hukum suaminya. Oki naik pitam. Dalam unggahannya, Oki menuliskan, "Bukti? Kan saya minta bukti chat percakapan kalian selama awal kenal sampai ketahuan. Kok nggak bisa ngasih?" Ya, terlihat Oki kecewa dengan sikap Gunawan yang sudah membohonginya. Oki juga menulis, "Kenapa harus ada orang lain yang melapor ke saya? Bukan kamu sendiri yang jujur?" Tak hanya itu, Oki juga menanggapi soal rencana penundaan laporan dari sang suami. Oki menantang Gunawan untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib. "Saya tunggu laporannya deh, nggak usah pakai ditunda-tunda segala." Semua dia bebas bicara apapun, nggak ada masalah ya, itu hak dia ya gimana ngomongnya, pokoknya ya itu hak dia lah. Aku sih no comment. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai, ya sudah gitu. Ya, dari unggahannya terlihat Oki hingga hari ini tetap pada kesimpulan awal bahwa rumah tangganya dengan Gunawan bermasalah karena hadirnya orang ketiga. Pihak Oki pun tidak masalah dan siap menghadapi jika unggahannya di media sosial benar-benar dilaporkan ke polisi oleh suaminya. Kalau dari kami, itu silakan aja dilakukan, itu upaya hukum yang bebas dilakukan siapa saja. Tapi kalau dari kami tetap teguh pada prinsip kami dan gugatan kami tidak akan berubah. Bukti sementara sudah kita siapkan, nanti ditunggu aja kalau seperti itu. Aku nggak bisa gini loh, aku juga nggak bisa memaksakan dia harus mengakui atau mengebohong atau apapun ya. Ya setiap orang dia juga punya hak untuk berbicara, itu hak dia gitu ya. Udah, intinya doakan saja proses ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Sementara itu, Gunawan juga memposting video yang diduga sindiran. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Gunawan mengunggah postingan seorang ulama ternama, di mana ulama tersebut memberikan quote, yakni,
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan sibuk memperbaikinya dengan tidak memperdulikan cacat dan aib orang lain.